saudara sekalian, puji Tuhan kita bisa mengikuti lagi renungan tengah minggu pada minggu ini. Sebelum kita mulai, baiklah kita akan berdoa minta Tuhan pimpin kita. Bapa di dalam surga, kami datang padamu saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih kembali lagi kami datang menghampiri Tuhan. Kami mau ikut bersama-sama Tuhan mendengar renungan tengah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan pimpin kami, Roh Kudus mengurapi setiap kata dari firman-Mu Tuhan, agar supaya Engkau sendiri Tuhan yang dimuliakan dan firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa kami. Terima kasih. Haleluya, amin. Dalam bulan Februari kita punya renungan bertemakan yaitu memberi. Dan selama beberapa minggu ini kita sudah mendengar dari saudara-saudara kita mengenai memberi. Dan malam ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadi contoh sebagai pemberi yang terbesar bagi hidup semua manusia yang di dunia ini. Dan malam ini saya akan share dengan saudara-saudara mengenai bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang besar, memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Kita akan mulai di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Di situ memberitahukan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka di dalam perjalanan menuju ke seberang Danau Galilea. Dan waktu Yesus turun dari perahu, dia melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti perjalanan Yesus itu, sebab mereka mau melihat dan mereka mau mendengar apa yang Tuhan katakan, sebab setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan itu menolong mereka, memberi hiburan bagi orang-orang banyak ini, menguatkan iman mereka, memberikan pengharapan, kemenangan, sukacita di dalam hati mereka. Itulah sebabnya orang-orang ini begitu antusias dan senang sekali untuk mengikuti kemanapun Yesus pergi. Di dalam kitab Matius kita membaca bahwa Tuhan Yesus diberitahukan oleh murid dari Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis dengan Yesus ini ada ikatan persaudaraan. Lalu murid Yahya Pembaptis ini memberitahukan kepada Yesus bahwa Yohanes Pembaptis atau Yahya Pembaptis ini telah dipancung lehernya, ya, kepalanya diserahkan kepada Herodes, itu atas permintaan dan perintah Herodes. Setelah murid-muridnya memberitahukan kepada Yesus akan hal ini, sebagai manusia pada waktu itu, Yesus itu 100% manusia dan 100% anak Allah. Dan sebagaimana lazimnya saudara dan saya, apabila ada di antara keluarga kita yang meninggal, ya, pastilah kita akan merasa sedih, kita akan merasa susah hati. Saudara, saat itu Yesus pun sama, perasaannya Yesus sama, sebab dia adalah manusia. Dia bisa merasa sakit, dia bisa merasa capek, Yesus bisa merasa sedih dan susah dan sebagainya, sebagaimana lazimnya manusia. Dan apalagi Yohanes Pembaptis ini meninggalnya atau matinya itu tidak wajar, tetapi dia dipancung kepalanya. Betapa sedihnya hati Tuhan Yesus mendengar hal itu. Sebab itu Yesus sebagai manusia, seperti kita lah, kalau ada di antara keluarga kita atau sahabat kita yang meninggal dunia, kita rasa susah. Kalau ada orang datang, merangkul kita, memeluk kita, menghibur kita, itu akan meredakan kesedihannya, itu akan menolong hatinya supaya merasa terhibur. Itulah Yesus juga mempunyai hati dan perasaan yang sama seperti kita. Tapi pada saat itu saudara, Yesus itu ingin mengasingkan dirinya, ingin menyendiri bersama-sama dengan muridnya saja. Sebab Tuhan Yesus selalu memberitakan atau mengerjakan pelayanan
Allah Bapanya untuk mengabarkan kabar keselamatan. Dan pada waktu itu Yesus dengan murid-muridnya pergi ke seberang danau Tiberias itu. Sementara Yesus dan murid-muridnya di dalam perahu itu, ada orang-orang yang mendengar bahwa Tuhan Yesus dengan murid-muridnya akan pergi ke seberang. Dan mereka tahu kemana tujuannya. Sebab itu orang banyak ini yang sudah dilayani oleh Tuhan hari-hari yang kemarin sampai saat itu. Mereka tidak membiarkan Yesus pergi begitu meninggalkan mereka. Sebab hati mereka begitu lapar, begitu haus, ingin selalu ada dekat Yesus supaya mereka bisa mendengar perkataan dari Yesus. Sebab di dalam perkataan Yesus ada satu kuasa yang dapat memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat, memberi pengharapan, sehingga mereka rasa terhibur, tenang dalam hatinya. Itulah sebabnya pada waktu Yesus dengan murid-muridnya pergi ke seberang, orang-orang banyak itu mereka mengikuti dengan melalui jalan yang lain, jalan darat. Mereka pergi mengikuti dan mereka tiba di mana tujuan Yesus itu. Setelah Yesus tiba turun dari perahu itu, maka orang banyak itu mereka sudah datang. Firman Tuhan katakan bahwa berbondong-bondong orang datang mengikuti Yesus. Saudara bisa bayangkan, begitu Yesus tiba turun dari perahu, dia melihat orang banyak sekali. Mereka berbondong-bondong. Laki, perempuan, anak-anak, orang tua, mereka semua berbondong-bondong. Dan kita ingat pada masa itu jalanan tidak seperti sekarang ini. Jalanan berbukit-bukit, jalanan berbatu-batu, tidak seperti sekarang jalanan rata dan beraspal, enak jalannya. Tapi waktu itu mereka harus naik turun dan berjalan kaki, tidak ada kendaraan. Saudara, kita bisa bayangkan betapa sukarnya, beratnya dalam perjalanan itu. Entah orang-orang ini masih ingin mengikuti Yesus. Saudara, sebab Yesus dapat mengisi hati mereka yang kosong, yang rindu sesuatu yang dapat mengisi hati dan jiwa mereka. Saudara, waktu Yesus turun dari perahu itu, dia melihat orang banyak. Dan Alkitab mengatakan bahwa tergeraklah hatinya Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Karena mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam kitab yang lain menerangkan bahwa mereka itu sudah lelah dan sengsara. Mereka begitu susah, mereka begitu capek, lelah. Tetapi mereka perlu sesuatu yang dapat memberikan mereka pengharapan, kekuatan, penghiburan, sehingga ada gairah untuk berjalan maju dalam kehidupan mereka. Itulah waktu Yesus melihat orang banyak itu. Lantas Tuhan tidak menyuruh mereka pergi atau Yesus menghindarkan dirinya, tidak. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sendiri, dia perlu sesuatu yang dapat memberikan penghiburan buat hatinya yang sedang dalam duka cita. Yesus ingin seseorang, kalau bisa yang meluk, yang datang kepada dia, menghibur dia. Tetapi saudara, waktu dia lihat orang banyak begitu berbondong-bondong, maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Yesus anak Allah, tapi dia anak manusia. Dia mempunyai hati yang begitu lemah lembut. Yesus mempunyai kasih yang begitu besar. Walaupun dirinya dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang susah, berduka cita, namun dia tidak mementingkan keadaan dirinya sendiri. Tetapi dia melihat orang banyak itu. Mereka datang berbondong-bondong. Saudara, orang-orang ini tidak datang dengan percuma hanya untuk melihat Yesus atau seperti lihat tontonan atau melihat sirkus apa, tidak. Tapi mereka membutuhkan satu yang dapat mengisi dan menolong jiwa mereka. Itulah sebabnya walaupun sukar, sulit, mereka pergi
dan melakukan jalanan yang sukar itu. Nah, saudara, kita melihat di sini hati Kristus, hati Yesus mempunyai belas kasihan. Dari belas kasihan maka timbullah suatu perasaan ingin menolong mereka. Yesus ingin menolong orang-orang ini. Apa yang bisa dia berikan bagi orang-orang ini? Nah, saudara, sebab itu tergeraklah Yesus hatinya oleh belas kasihan. Itulah sebabnya dia mengingini, merasakan, ingin memberikan, ingin menolong mereka, memberi sesuatu sehingga mereka ini tertolong dan hati mereka, jiwa mereka dipuaskan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dalam kitab Markus pasal 10 ayat 36 berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan dia datang untuk menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi orang banyak. Itulah sebabnya saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan sesuatu kepada manusia. Bahkan memberikan nyawanya kepada manusia, pada saudara dan saya. Itulah tujuan Yesus, itulah misi Yesus dari surga datang ke dunia ini. Maka sebab itu Tuhan Yesus dalam ayat itu berkata, maka Yesus tidak diam begitu saja. Setelah Yesus turun dari perahu itu, lalu firman Tuhan katakan, maka Yesus mengajar mereka dengan banyak-banyak hal. Dalam kitab yang lain mengatakan bahwa Yesus menolong mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kesembuhan buat yang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Saudara, kita melihat poin yang pertama. Hati Kristus ingin memberi sesuatu bagi manusia, ingin menolong agar supaya orang banyak ini yang berbondong-bondong itu mereka dapat tertolong apa yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan waktu itu, membutuhkan apa? Bagi jiwa mereka, juga bagi tubuh mereka saat itu, saudara. Sebab diberitahukan ayat selanjutnya bahwa hari mulai malam. Setelah hari mulai malam, saudara, karena orang banyak itu mengikuti Yesus. Dalam buku lain memberitahukan bahwa mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus. Dan mereka tidak punya makanan. Mereka lelah, mereka kelaparan. Sebab itu mereka perlu makanan jasmani juga. Dan murid-muridnya datang kepada Yesus. Yesus, Guru, hari ini sudah mulai malam. Dan tempat ini sunyi. Suruhlah mereka ini pergi. Suruh orang banyak itu pergi, mereka pulang. Supaya mereka pergi ke kampung-kampung beli makanan. Supaya mereka bisa tinggal di penginapan dan sebagainya. Saudara, itu hati manusia. Kita bisa melihat. Hati Kristus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan coba mau menolong mereka. Mau memberikan apa yang mereka butuhkan dalam hidupnya. Baik secara jasmani dan rohani. Tapi hati manusia berbeda. 12 murid datang pada Yesus. Mereka berkata, Tuhan, tempat ini sunyi. Dan hari pun sudah malam. Suruh orang banyak ini pulang. Suruh mereka pergi. Saudara, hati manusia tidak memikirkan seperti Yesus. Mereka tidak punya hati yang cukup, punya belas kasihan seperti Yesus. Banyak kali kita juga mengalami seperti itu, saudara. Ada kalanya kita melihat orang yang susah, ya kita tolong. Tapi mungkin sekedarnya tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu menyelami perasaan orang ini. Mungkin kita lihat seseorang yang kita tolong, kita coba bawa dia datang pada Tuhan, injilin dia, dan membawa dia ke gereja dan sebagainya. Kita lihat orang ini kelihatannya cantik, keren, ganteng, cukup bagus kelihatannya itu perawakannya. Ya saudara, tetapi kita tidak melihat di dalamnya. Yesus melihat mereka di dalam secara batinnya. Yesus melihat bukan hanya di muka saja, tapi Yesus memandang sampai ke dalam batin. Saudara, manusia tidak bisa melihat batin orang.
Manusia tidak bisa melihat keperluan orang, manusia tidak bisa melihat perasaan dan pikiran manusia. Hanya Yesus yang dapat melihat itu. Itulah sebabnya ada dua perbedaan. Hati Kristus mempunyai belas kasihan dan mau menolong, tapi hati manusia suruh mereka pergi. Mereka pergi, sudahlah. Kita kan sudah 3 hari kita melayani mereka, kita udah capek-capek, sembuhkan mereka yang sakit, tolong memberi hiburan dan sebagainya. Sekarang udah waktunya, udah suruh mereka pulang. Saudara, murid Tuhan padahal mereka tahu bahwa pada waktu itu hari sudah malam, sudah hampir malam, dan tempat itu sunyi. Mereka tidak memikirkan hal itu. Dalam ayat lain memberitahukan Tuhan Yesus bilang, jangan suruh mereka pergi, tapi berikanlah mereka makan. Saudara, murid-murid ini dia tercengang. Tuhan, beri mereka makan. Dengan apa kita mau berikan mereka makan? Uang 200 dinar tidak akan sampai mencukupi bisa memberikan mereka makan sehingga mereka kenyang. Bagaimana kita dapat menolong mereka? Sudahlah, suruh mereka pergi. Saudara, manusia tidak mempunyai daya. Ini di sini kita bisa mengerti bahwa manusia tidak bisa dalam saat itu, pada saat itu mereka dalam keadaan yang susah. Mereka tidak ada jalan keluarnya. Bagaimana? Salah satu jalan suruh mereka pergi atau beri mereka makan. Makan dari mana uangnya, dari mana makannya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka buat. Tapi Yesus punya rencana dan dia berkuasa. Kita melihat dua macam hati manusia. Lalu Tuhan bilang, suruh mereka makan, berilah mereka makan. Lalu mereka bilang, kita nggak punya apa-apa Tuhan. Tidak ada makanan apa-apa. Lalu Tuhan bilang, coba cari ada orang yang bawa makanan apa enggak. Mulai 12 murid ini keliling, saudara mengertilah. Kita bisa membayangkan 5.000 orang. Banyak sekali itu orang. Saudara. Lalu Tuhan bilang suruh mereka berkelompok-kelompok duduk di rumput. Mereka duduk ya. Lalu murid ini mulai jalan ke sana kemari keliling. Siapa yang bawa makanan? Siapa yang ada punya makanan? Saudara, dalam kitab Yohanes mengatakan ada seorang anak. Anak. Dia angkat tangan, Pak, Om, Pak, saya punya nih loh. Ada roti dari Mama, ya. Roti Mama kasih saya, bekalin saya. Roti, isinya apa itu nak? 5 roti. Om, cuma 5 roti kecil. Ingin ikan kecil ini saya kasih. Saudara, kalau dalam pikiran saya, anak ini membawa makanan cukup buat dia. Anak ini anak kecil. Tidak mungkin mamanya berikan 5 loaf roti yang gede-gede, 5 loaf. Tidak, tetapi 5 roti. Sesuai dengan kebutuhan anak ini. Anaknya kecil, ya makanannya kecil, makannya sedikit. 5 roti yang kecil-kecil, yang mungkin sekecil-kecil ini, dengan 2 ikan kecil. Dia serahkan semuanya. Dia berikan semuanya kepada hamba Tuhan, kepada Rasul 12 murid ini. Ini Om, saya punya Om. Saudara, kita lihat di dalam hati anak ini. Dia tidak tahankan apa-apa dari apa yang dia punya. Kebanyakan sifat anak kecil ya, mungkin kita juga pernah ngerasain. Kalau kita punya makanan, diminta orang ya cuma sebegini, ya kan? Kalau saya kasih semua buat saya apa? Ya, orang lain mungkin ada anak lain, atau kalau saya sendiri atau saudara sendiri bisa memikirkan, ya jangan kasih semua lah, ini 2 buat saya, yang lain kasih lah ya. Tapi ini anak dengan polos hati, dengan rela hati, dia serahkan semua. Dia tidak memikirkan akan keadaan dirinya. Itulah suatu contoh yang besar. Ini suatu contoh yang baik buat kita. Jadi di sini kita bisa melihat 3 poin. Pertama, hati Yesus yang penuh dengan kemurahan. Kedua, hati manusia, hati murid-muridnya yang tidak melihat kebutuhan orang, yang tidak melihat keadaan orang, yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan seperti Yesus. Padahal hari sudah malam dan tempatnya sunyi, itu turun dari bukit ya saudara. Tapi anak ini, yang ketiga kita melihat, anak ini
dengan polos, dengan segala kerelaan hatinya. Dia berikan apa yang dia punya, cuma itu yang dia berikan, semuanya. Sama seperti itu janda miskin dalam bait Allah. Orang-orang yang kaya memberikan persembahan banyak-banyak, entah berapa puluh dolar, dinar, ratus dinar mungkin. Tapi janda ini yang miskin hanya punya 2 dinar. Dia serahkan semua untuk persembahan. Itulah anak ini juga jadi contoh buat kita. Dia memberikan semua. Dan dengan pemberiannya, dengan jalan pemberian 5 roti dan 2 ikan, saudara lihat, satu mujizat besar terjadi. Setelah Yesus terima dan dia doa, dia memberkati itu, lalu Yesus mulai memotong, ya, mencubit itu, potong-potong itu roti. Saudara, begitu dia potong, ini roti jadi melembung, ini roti jadi besar. Entah bagaimana, pokoknya itu, ya pastilah roti sekecil-kecil ini kalau dicubit ya paling secubit seperti apa. Tapi Tuhan Yesus bisa mengubah itu. Begitu dicubit mungkin jadi sebesar ini, sampai tidak habis-habis, sampai semua orang, 5.000 orang, semua makan dengan kenyang, sampai kenyang. Belum lagi anak-anak dan orang ibu-ibu, orang perempuan. Saudara, kita bisa bayangkan, hanya oleh 5 roti yang kecil, 2 ikan, dapat memenuhi kebutuhan 5.000 orang dan semua bisa jadi kenyang. Saudara-saudara sekalian, kita melihat diri kita sendiri. Saudara, kita melihat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mempunyai sesuatu, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, yang seolah-olah tidak ada artinya, tapi kalau kita rela memberikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan, berikan sesuatu dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan dapat mengubahkan sesuatu yang kecil itu menjadi besar, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, sebab di dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan segala keadaan. Itulah Yesus, itulah Tuhan. Dia anak Allah, dia anak manusia. Dialah anak Allah yang maha kuasa. Yang kita sembah adalah Yesus, itulah Tuhan saudara dan saya. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang maha kuasa. Dia mengubahkan segala keadaan. Saudara, dalam keadaan kepepet bagaimanapun, apabila kita menyerahkan apa yang kita punya, apa segala masalah kita datang kepada Yesus, serahkan apa yang kita punya, yang kita hadapi, Dia dapat mengubahkan segala keadaan. Sesuatu menjadi sesuatu yang besar dan sesuatu yang dapat mencukupi dan dapat menolong kita dalam segala kebutuhan. Kita melihat bagaimana Yesus pertama kali keadaan Yesus sebenarnya. Sebetulnya dia dalam keadaan duka cita, ya saudara. Dia ingin dihibur, dia ingin ada seorang datang menghibur dia. Tapi kenyataannya bukan dia dihibur, tapi dia menghibur orang. Dia memberikan apa yang dia punya kepada manusia, pada orang yang berbondong-bondong itu. Saudara, seringkali kita tidak bisa memikirkan orang lain. Ya, ada kalanya juga kita mengalami hal-hal, kita ingin seperti Yesus. Kita ingin melakukan apa yang seperti Yesus. Ini menjadi pengalaman saya. Saya tinggal di unit, ada tetangga di atas sana. Ada 2 orang kakak adik, mereka ini mental disorder. Ya. Ya semua kelihatannya normal, baik, bisa jalan, bisa itu, bisa ini. Tapi sesungguhnya mereka ya adalah kekurangannya gitu. Memang begitu saya datang di sini, saya baik dengan tetangga, kita doa sama-sama ini. Kalau mereka ini susah, ada keperluan apa yang saya bisa tolong, saya tolong. Tapi ada kalanya orang-orang ini tidak cukup mengerti keadaan saya. Waktu berapa hari yang lalu, berapa waktu ini, saya dalam keadaan kurang sehat, badan saya kurang sehat. Apalagi kalau malam kadang-kadang jam 2, jam 5 pagi saya baru bisa pulas tidur. Jam 9 saya masih ada di
kamar tempat tidur. Pintu dor. Saya nggak mau hiraukan, tapi terus akhirnya saya turun. Peggy, dia bilang, Peggy, tolong saya bawa ke rumah sakit, bawa ke emergency katanya. Saya mau periksa darah. Saya sakit, saya nggak enak badan, saya nggak bisa. Tolonglah please, Peggy, please. Maksa. Dari sabar sampai kesel, sampai keras, saya bilang, tidak, saya nggak bisa pergi. Tapi dia maksa. Akhirnya saya kesel, tapi akhirnya saya nggak tega juga. Oke lah, saya bilang, tetangga kan banyak, mereka punya mobil, kenapa sih kamu kalau ada apa-apa datangnya cuma sama saya? Saya bilang. Lalu ya saya nggak tega, saya bawa dia pergi ke, padahal akhirnya bukan ke rumah sakit, ke medical center tuh di ujung jalan cuma 5 menit, driving 1 menit. Akhirnya tapi dia minta saya anterin, oke saya anterin. Udah, tapi hati saya kesel karena keadaan saya kurang sehat. Tapi banyak kali saya selalu anterin, saya nggak banyak nolak. Tapi saya kesel waktu itu. Sampai di rumah saya ingat ayat-ayat ini, bagaimana Tuhan melayani orang-orang dalam keadaan dirinya dalam duka cita. Lalu Tuhan melayani, sehingga saya mulai jadi nyesel. Kalau gitu saya salah, Tuhan, ampunin, saya nggak punya kesabaran. Ampunin saya Tuhan, maafin saya. Terus saya minta maaf sama orang itu. Dia juga minta maaf. Ya, tapi sudahlah. Tidak lama, berapa hari kemudian datang lagi adiknya. Dor, pintu digedor-gedor. Udah, Peggy, tolong anterin saya ke Rockdale Station. Ya Tuhan. Dia bilang, I'm sick, I can't go, I can't driving, I can't go. Please, Peggy, take me to the station, please. Akhirnya, saya kesel, terus terang saya kesel. Saya belum punya hati seperti Yesus. Saya kesel. Akhirnya, gue nih sakit, nggak enak, keluar aja sakit. Akhirnya saya nggak tega, ya udah saya anterin. Dia bilang sampai di ini bus aja. Oke, saya anterin ke station bus. Akhirnya saya pulang. Tapi saya kesel, saudara. Saya kesel, rasanya kesel. Tapi dari kekesalan itu membuat saya punya damai, sukacita itu hilang. Saya merasa bersalah. Tuhan, saya nggak seperti Engkau, Tuhan. Ampunin saya, Tuhan, ampunin saya. Tapi akhirnya saya sudah minta maaf sama Tuhan. Tuhan ganti lagi dengan damai, sukacita dari Tuhan. Hati saya bersyukur lagi, jalan. Itulah kita manusia. Sebab itu ada kalanya, seringkali saya berdoa, Tuhan, berikan saya hati seperti hati-Mu, Tuhan. Panjang sabar, penuh kemurahan, penuh kebaikan, seperti itu. Tapi ya kita masih manusia, saudara. Kita maklum. Itulah sebabnya kalau murid-murid Tuhan mempunyai perasaan yang kurang memikirkan akan keadaan orang-orang banyak itu, kita bisa merasa kita juga seringkali berbuat seperti itu. Tapi marilah kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta supaya hati Kristus itu diberikan dalam hidup kita. Supaya kita bisa bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hati, biar kita murah hati. Berbahagialah orang yang suka menolong, orang yang suka menghibur dan sebagainya. Saudara, biar kita selalu hidup berbahagia di dalam Tuhan. Dan akhirnya, contoh yang ketiga, hati seorang anak ini yang punya hati berbuat sesuatu dengan kerelaan, dia serahkan semua. Seperti firman Tuhan belakangan ini berkali-kali diberitahukan. Jikalau kita berbuat sesuatu, berbuatlah itu seperti kepada Tuhan. Perbuatlah itu seperti kita berbuat kepada Tuhan. Firman Tuhan minggu lalu dibawakan oleh Ernie. Berkata,
Kalau kita berbuat sesuatu, melayani orang atau berbuat apa-apa bagi orang lain, seolah-olah itu kita sedang seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Itulah saudara, kita minta dari Tuhan supaya kita dalam pelayanan kita pada Tuhan, kita melayani dengan segala kerelaan hati kita, dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, saya pikir selama Alkitab ini masih diberitakan sampai Yesus datang, semua perbuatan anak ini tercatat di dalam Alkitab. Seluruh dunia ini mengingat dan mengetahui bagaimana anak ini, dia memberikan 5 rotinya kepada Tuhan. Dan dengan pemberian anak ini, Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang besar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan orang-orang pada waktu itu. 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan sampai kenyang orang banyak waktu itu. Dan mereka semua orang-orang sudah tertolong, mereka sudah kenyang. Waktu mereka pulang pun mereka sudah ada tenaga yang baru lagi. Saudara, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu kami boleh belajar betapa indahnya hati-Mu. Betapa agungnya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mencukupi kebutuhan kami manusia. Bukan saja secara jasmani, tetapi rohani juga. Yang Kau berikan apa yang kami butuhkan tiap-tiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan tolong kami, supaya Tuhan memberikan kami hati seperti hati-Mu, sehingga kami dapat menolong orang lain seperti kami juga melakukan bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa kami. Haleluya.